Inilah ikan termahal di Jepang. Pada Januari 2018, 1 kilogram belut muda ini dihargai sekitar $35.000. Harga ini melebihi tuna biru dan hampir menyamai harga emas pada saat itu. Namun, menangkap belut ini hanya merupakan tahap awal dari prosesnya, karena dibutuhkan waktu setahun untuk mengembangbiakan belut ini hingga mencapai ukuran yang cukup besar untuk dijual. Apa yang membuat belut ini sangat diminati dan harganya begitu mahal? Ikan belut Jepang, atau Anguilla japonica, merupakan jenis belut yang berasal dari perairan Jepang. Dengan bentuk tubuh yang menyerupai ular, ikan ini dapat tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Umumnya, belut Jepang mendiami perairan dangkal, muara sungai, dan delta, serta beberapa danau dan waduk yang terhubung ke laut. Nilai ekonomi tinggi dimiliki oleh ikan ini di Jepang dan sering digunakan sebagai bahan makanan dalam hidangan tradisional maupun modern. Tak hanya itu, belut Jepang juga diyakini memiliki nilai nutrisi tinggi dan sering digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa negara Asia. Tidak seperti belut di negara lain, belut Jepang memiliki ukuran yang relatif besar. Akan tetapi, bahan baku yang mahal dan proses pengolahan yang sulit membuat masyarakat Jepang cenderung menikmati hidangan belut di restoran dan jarang memasaknya sendiri. Dalam video ini, kami akan membawa Anda untuk melihat secara mendalam proses pembiakan belut Jepang yang sangat terkenal di Jepang. Penangkapan bibit belut dilakukan selama musim pembiakan, di muara sungai di mana air laut membawanya ke pantai. Dengan hasil tangkapan yang menurun setiap tahunnya dan regulasi penangkapan yang ketat, bibit belut ini menjadi sangat mahal, dihargai sekitar $80 AS. Bibit belut yang masih muda ini sering disebut sebagai belut kaca karena tubuhnya yang transparan. Bibit belut kemudian diangkut ke peternakan untuk dibesarkan selama sekitar 12 bulan hingga ukuran tubuhnya cukup besar untuk dijual. Merawat sejumlah besar belut memerlukan perhatian khusus, dan dengan jumlah belut yang mengisi satu kolam, risiko kegagalan panen meningkat jika satu belut terinfeksi penyakit dan menyebar ke seluruh kolam. Penting untuk memilih tempat pembiakan yang memiliki sumber air bersih dan udara segar karena faktor ini sangat vital dalam peternakan belut Jepang. Salah satu peternakan belut Jepang yang cukup besar di pulau yang kaya akan alam, peternakan ini dapat menghasilkan 1.000 ton per tahun di 5 peternakan belut yang berdekatan. Yang menarik dari peternakan belut Jepang terbesar ini adalah mereka tidak menggunakan bahan kimia dan antibiotik, sehingga menghasilkan belut yang benar-benar aman dan berkualitas tinggi. Namun, tantangan utama bagi para peternak belut adalah menciptakan lingkungan yang tidak mengekspos belut pada penyakit. Para pekerja harus mendedikasikan waktu 24 jam mereka untuk merawat belut dengan mengamati cara belut makan dan mencium bau dari kolam. Dengan demikian, jika ada perubahan, para pekerja akan mengetahuinya dan segera memisahkan belut yang memiliki perilaku berbeda untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh kolam. Air mata air yang digunakan dalam kolam berasal dari air bersih di daerah pegunungan Charisma yang aman untuk diminum langsung. Dengan pemasangan fasilitas modern, para peternak dapat mengatur suhu dan kualitas air. Setiap kolam dapat menampung hingga 30.000 belut, dan peternakan ini memiliki 150 kolam sehingga total dapat menghasilkan 4,5 juta belut.
Sementara itu, peternakan ini memberi makan belut 2 kali sehari, terutama pada pukul 4 pagi dan 3 sore. Para pekerja siap untuk panen setelah 1 tahun dan belut sudah cukup besar untuk dijual. Proses panen dimulai dengan menyiapkan jaring dan mengumpulkan belut ke sudut kolam. Selanjutnya, pekerja memasang selang dan mengisapnya dengan pompa, lalu mendistribusikannya ke ruang produksi. Di ruang produksi, beberapa pekerja sudah berbaris siap menyortir belut berdasarkan ukuran mereka. Para pekerja dapat menyortir dengan menyentuhnya dengan tangan. Setiap belut umumnya beratnya sekitar 200 gram, dan yang masih kecil akan dikumpulkan dalam keranjang bawah dan dikembalikan ke kolam, sedangkan belut yang cukup berat akan ditimbang dan diberi es untuk membuat belut tertidur selama proses pengiriman atau sebagai anestesi alami agar tetap segar saat tiba di restoran. Selain dijual di restoran di kota besar, belut juga didistribusikan ke pabrik-pabrik besar untuk diolah menjadi kabayaki. Belut yang baru tiba akan dibersihkan dari organ dalam dan tulang belut, kemudian 2 pekerja akan meletakkannya di konveyor untuk masuk ke proses pemanggangan pertama, yang panjangnya mencapai 6 meter. Selanjutnya, para pekerja akan membaliknya dan meletakkannya kembali ke pemanggangan kedua yang berasal dari arang. Dalam serangkaian mesin selanjutnya, belut akan disemprot dengan uap panas selama beberapa menit. Ruang penyimpanan belut akan dibungkus dengan plastik kedap udara dan dikunci dengan segel. Kotak tersebut berisi 25 belut. Belut dalam kemasan ini dapat dikonsumsi selama beberapa bulan ke depan tanpa pengawet selama disimpan pada suhu 18 derajat Celcius. Terima kasih telah menonton video Harvester tentang budidaya belut Jepang. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Jika kamu memiliki pertanyaan atau saran, tinggalkan komentar di bawah. Kami akan dengan senang hati menjawabnya.